Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyarul muslimin, para bapak hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah sama-sama akan kita lanjutkan dengan ta'alum, dengan sama-sama kita mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama, yang mudah-mudahan ilmu yang kita sama-sama kaji ini menjadikan tuntunan hidup kita, menambah keyakinan kita atas kebenaran agama Allah, dan juga kita senantiasa istiqomah mengikuti dan melaksanakan tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah yang Allah muliakan, andaikan kita setelah mendalami Al-Quran, bila kita membaca Al-Quran, juga kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, insya Allah kita akan mendapati bahwa kaum muslimin itu bukanlah kaum, bukan umat yang hanya sibuk dengan urusan mereka. Tapi kaum muslimin itu adalah kaum atau umat yang juga memperhatikan bagaimana keadaan di sekitarnya, termasuk memperhatikan bagaimana kondisi global, bagaimana memperhatikan perkembangan dan perubahan, atau dalam bahasa ilmu politiknya konstelasi negara-negara internasional. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran Allah turunkan satu surat, yang surat ini dari namanya sebetulnya tidak dekat dengan kita kaum muslimin, yaitu apa? Quran surat Ar-Rum. Rum itu artinya Romawi. Apa hubungannya dengan para nabi? Apa hubungan dengan kita? Tapi Allah turunkan satu surat yang bernama bertitel Ar-Rum, Romawi. Kenapa? Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran pada kita, memberikan petunjuk pada kita bahwa kaum muslimin memang harus memperhatikan kondisi global, memperhatikan keadaan karena sekitarnya. Termasuk di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan bisyarah, yaitu kabar gembira, memberikan wa'dullah, janji Allah, yang janji itu akan nanti memberikan kegembiraan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Para hadirin jamaah Allah muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa pada masa Nabi SAW diutus, ada dua kerajaan besar yang itu menguasai sebagian besar dunia, dua imperium, dua negara hidayah yang disebut sebagai Ad-Daulah Al-Ula. Yang pertama di sebelah timur itu Parsia, yang sekarang meliputi Iran dan daerah sekitarnya. Di sebelah barat itu ada Bizantium, ada Romawi. Romawi terbagi dua, para bapak. Ada Romawi barat, itu yang meliputi Romawi, Italia dan Eropa, termasuk negara yang kemudian pada masa berikutnya disebut Kerajaan Romawi Suci di sana. Kemudian Romawi timur, itu Bizantium, yang kita kenal sekarang dengan nama Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Ini dua kerajaan, dua imperium yang selalu bersaing. Tetapi memang mereka tidak tertarik untuk kemudian menginvasi, menaklukkan Jaziratul Arab. Tidak tertarik melakukan Hijaz. Kenapa demikian? Karena mereka melihat Hijaz ini atau Jaziratul Arab itu
bukan kawasan yang layak untuk ditaklukkan. Daerahnya kering, tandus, kemudian juga penduduknya rata-rata hanya pedagang, hanya pengembala kambing. Tidak ada ketertarikan dari Persia dengan Romawi untuk sama-sama menaklukkan Hijaz. Nah, dua kerajaan besar ini selalu bersaing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Quran surat Ar-Rum. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang juga nanti banyak diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis seperti Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ketika Allah menurunkan ayat ini, pada saat itu memang terjadi perang besar antara kerajaan Persia dengan kerajaan Romawi. Dan pada saat itu kerajaan Persia bisa memukul mundur kerajaan Romawi sehingga menguasai daerah-daerah Syam. Syam itu Suriah, Suriah, kemudian Lebanon, Yordania, dan Palestina. Pada saat perang terjadi, kerajaan Persia itu bisa merebut daerah-daerah Romawi dan memukul mundur kemudian kaisar Romawi pada saat itu, yaitu Heraklius. Ini kaisar yang hidup pada zaman Nabi SAW, dan nanti dia juga mendapatkan risalah Islam. Itu dipukul mundur sampai akhirnya bertahan di kawasan Bizantium. Itu di kawasan daerah Istanbul atau Konstantinopel. Nah, pada hari jamaah yang Allah muliakan, pada saat terjadi perang antara Persia dengan Romawi, ini yang Masya Allah, yang kalau kita tidak membaca tafsir ini dan tidak membaca kemudian asbabul nuzul yang disebutkan oleh para ulama dalam ayat ini, kita tidak pernah terbayang bahwa pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq anhu itu sangat memperhatikan perang yang terjadi antara Persia dengan Romawi. Para Bapak bayangkan, pada masa itu tidak ada teknologi internet, Pak. Satelit belum ada. Koran tidak ada. Kalau hari ini kita mau tahu apa misalkan, Liga Champion itu dalam hitungan detik kita bisa tahu gimana pertandingan tadi malam hasilnya begitu. Kita mau tahu bagaimana kondisi misalnya Amerika menculik Presiden Venezuela, Maduro gitu kan. Itu dalam hitungan detik kita bisa tahu begitu. Tapi pada masa itu tidak ada teknologi yang bisa mengantarkan dengan cepat kabar atau berita kejadian satu tempat tempat lain. Dan itu kita tidak membayangkan bahwa seorang Abu Bakar As-Siddiq ini punya yang namanya kemudian, kalau dalam bahasa politik itu kesadaran geopolitik, dalam bahasa politik nih Pak ya. Jadi geopolitik itu adalah kesadaran itu tentang bagaimana kondisi geografis satu wilayah dan juga apa yang terjadi kepentingan politik di sana. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan itu. Sehingga kabar terjadinya perang antara Persia dengan Romawi itu sampai kepada beliau dan beliau sangat serius mengikuti perkembangan perang tadi. Kemudian orang-orang Quraisy juga sama. Nah, ini. Jadi orang-orang Quraisy juga sama, mereka memperhatikan perang yang terjadi antara kekaisaran Romawi dengan Persia. Nah, disinilah kemudian terjadi yang namanya diskusi dan juga perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy mereka menjagokan Persia. Dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi disebutkan, nanti para bapak juga bisa baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, orang-orang Quraisy mereka menjagokan Persia. Kenapa? Karena mereka melihat ada kesamaan agama. Ada kesamaan kemudian katakanlah ideologi dengan orang-orang Persia. Apa itu? Mereka ibadatul ausan, penyembah berhala. Karena kita tahu Persia itu mereka agamanya adalah Majusi, penyembah api. Orang-orang Quraisy penyembah berhala. Jadi ada kemiripan. Sehingga ketika terjadi perang Persia dengan Romawi, maka mereka ini rame-rame menjagokan Persia akan mengalahkan Romawi. Sementara Abu Bakar As-Siddiq ini menjagokan Romawi. Ada alasan, Pak, bukan karena semata-mata karena Abu Bakar nggak suka dengan orang-orang kafir Quraisy, tapi ada alasan mengapa Abu Bakar ini menjagokan Romawi. Karena Romawi pada saat itu mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab. Jadi penduduknya itu adalah Nasrani dan juga Yahudi, paling dominan Nasrani. Sehingga Abu Bakar melihat seandainya Romawi bisa mengalahkan Persia, ini bisa menjadi sebuah angin segar bagi dakwah Islam bahwa nanti kelak agama yang sama diturunkan oleh Allah juga akan mengalahkan agama orang-orang musyrik seperti itu. Jadi ini sudah lagi bicara tentang bagaimana keyakinan Abu Bakar tentang kemenangan Islam.
Padahal pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasul itu masih di Mekah. Jadi ini ada yang menceritakan terjadi pada sekitar tahun keempat atau kelima kenabian di Mekah pada saat itu. Nah, para hadirin jamaah, ini dari peristiwa ini saja, ini kita bisa melihat bahwa seorang muslim dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu memang harus punya perhatian terhadap perkembangan politik global itu. Harus memperhatikan apa yang terjadi walaupun tidak ada kaitan langsung dengan kaum muslimin. Kadang nggak ada kaitannya, Pak. Secara langsung nggak ada. Kalau Persia misalkan perang dengan Romawi, secara keuntungan langsung itu kan tidak ada di sana itu. Tapi Abu Bakar di sini melihat dengan ketajaman analisanya, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala melihat ini merupakan satu momen yang sangat penting. Karena Romawi ini adalah negara yang mayoritas umatnya itu adalah ahlul kitab. Itu mirip dengan Islam karena sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini dengan orang-orang kafir Quraisy ini sampai bertaruh, Pak. Waktu itu belum turun keharaman ayat judi. Belum turun. Sehingga Abu Bakar dengan orang-orang Quraisy ini bertaruh, yaitu 4 ekor unta. Kalau misalkan yang menang Romawi, maka orang-orang Persia harus memberikan unta kepada Abu Bakar. Tapi kalau sebaliknya yang menang Persia, maka Abu Bakar memberikan unta kepada orang-orang musyrik Quraisy. Dan kabar ini disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang kemudian Nabi sampaikan pada Abu Bakar? Nabi SAW mendukung pilihan Abu Bakar. Bahkan kemudian mengatakan pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak tambahkan durasi waktu perang? Jadi pada waktu itu Abu Bakar dengan orang-orang Quraisy ini bertaruh bahwa dalam hitungan 5 tahun maka nanti akan kelihatan siapa yang menang pada waktu itu. Tapi Nabi mengatakan, kenapa engkau tambahkan bid'is sinin? Bid itu sekitar 10 tahun. Enggak kau berikan tambahan temponya. Jangan 5 tahun, jangan 5 tahun, tapi bid'is sinin 10 tahun. Itu Nabi SAW. Akhirnya kemudian Abu Bakar ya bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa pertaruhan ini berlangsung selama 10 tahun di sana itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi Allah kemudian menurunkan wahyunya. Alif Lam Mim, ghalibatir Rum. Alif Lam Mim, telah dikalahkan Rum. Ini pada tahap pertama Persia memang mengalahkan Romawi. Yang tadi saya ceritakan di awal bahwa pasukan Persia bisa memukul pasukan Romawi, bahkan merebut daerah Syam itu dari tangan Romawi, sehingga sampai Heraklius itu terdesak dan bertahan di Bizantium, di daerah Konstantinopel. Ini yang pertama. Maka Allah sampaikan ghalibatir Rum, telah dikalahkan Rum. Nah, pada saat kejadian Persia ini mengalahkan Romawi, para bapak sekalian, itu mendatangkan kegembiraan pada orang-orang musyrik Quraisy. Mereka gembira karena menyangka sudah selesai perang ini. Tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan dengan lafaz berikutnya fi adnal aradi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat dengan kalian yaitu Syam ya, telah dikalahkan Romawi itu daerah Syam, direbut kawasan Syam itu, tapi Allah lanjutkan wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka Romawi itu setelah kekalahan mereka sayaghlibun akan mengalahkan. Allah akan memberikan kemenangan pada pasukan Romawi. Fi bid'i sinin, ini sebagaimana tadi dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bid'i sinin, di dalam tempo waktu tertentu itu 10 tahun. Ya lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan milik Allah lah, kekuasaan Allah lah perkara ini yang sebelum maupun yang sesudahnya. Yauma idzi yafrahul mu'minun, maka pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena setelah kemudian pasukan Romawi terdesak, kawasan Syam itu direbut oleh tentara Persia, Heraklius bertahan di Bizantium, pada masa berikutnya kurang dari 10 tahun itu pasukan Heraklius bisa kembali memukul balik kekaisaran Persia, lalu merebut kembali daerah Syam dan membangun kerajaannya kembali di daerah Syam dan sekitarnya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, surat ini harusnya menjadi tuntunan bagi kita kaum muslimin. Mengapa? Karena banyak di antara umat ini, mereka ketika bicara tentang satu
tentang politik itu nggak mau. Ini mohon maaf, banyak umat Islam ketika bicara tentang politik itu nggak mau begitu. Politik itu kotor. Nabi nggak pernah berpolitik. Tapi ayat ini menunjukkan bagaimana perhatian dan juga begitu besar apa yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan tindakan Abu Bakar ini dibenarkan bahkan didukung oleh Nabi SAW. Artinya memang seorang muslim itu dia harus punya yang namanya perhatian terhadap perkembangan dunia global yang terjadi ketika mereka ada. Ini yang pertama, ya bahwasanya kaum muslimin ini justru jangan mereka itu menjauhkan diri dari politik. Karena Quran surat Ar-Rum justru mengarahkan kaum muslimin dan mengingatkan kepada kita bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq dan juga dukungan yang diberikan Nabi kepada beliau di dalam menghadapi konflik antara Persia dengan Romawi di sana. Ini yang pertama, para bapak sekalian. Jadi kita ini walaupun tinggal di Pamoyanan, Pak, tapi jangan cuman kalau kata orang Bogor bilang, ulu kutek di Pamoyanan, begitu kan. Pokoknya mah kita mikir Pamoyanan, Cipaku, gitu kan, Cijeruk, gitu kan, Cigombong, itu aja gitu kan. Tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar Bogor, di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia. Karena bapak-bapak bayangkan, ini Abu Bakar tinggal di Mekah, ya, yang jauh dari Syam, jauh dari Iran, Persia itu, informasi juga sangat terbatas, tapi kemudian Abu Bakar ini punya perhatian besar terhadap apa yang terjadi di antara dua kekaisaran yang besar pada masa itu. Dan ini dibenarkan bahkan didukung oleh Nabi SAW, dan Allah pun menurunkan ayat, bahkan menurunkan surat yang namanya langsung Ar-Rum, Romawi. Nah dulu ketika kita baca Quran, ya mungkin para bapak yang sudah baca tafsir ayat ini, pernah nggak terpikir kenapa Allah menurunkan surat namanya Ar-Rum begitu? Kenapa ini? Ini tidak lain untuk mengingatkan kita dengan peristiwa yang terjadi pada masa tadi Abu Bakar dengan orang-orang Quraisy itu bertaruh, dan mengingatkan kepada kita bahwa kalian kaum muslimin harus kemudian mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan Abu Bakar dan mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mendukung sikap sahabatnya di dalam menghadapi konflik global pada masa itu. Jadi kalau pada tahun 80-an kita kenal perang dingin Soviet dengan Amerika Serikat, Pak, blok timur, blok barat itu, pada masa lampau itu Persia dengan Romawi. Dan itu diperhatikan betul oleh para sahabat, diantaranya Abu Bakar, dan Nabi juga memberikan dukungan. Ini yang pertama hikmahnya. Yang kedua, para hadirin jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya ya di dalam ayat ini terdapat yang namanya kemudian bisyarah. Apa itu bisyarah? Itu janji. Janji yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran itu selain kita bicara masalah tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum fikih begitu, ada juga yang merupakan masalah akidah, masalah keimanan. Di antara bahasan masalah akidah itu, selain bicara masalah tentang umat-umat zaman dulu, kaum Ad, kaum Samud misalnya, tentang Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan sejumlah ayat yang berisi janji, berisi wa'dullah, janji Allah Ta'ala kepada kita, bahwa nanti Allah memberikan berbagai macam kemenangan-kemenangan, kabar gembira yang akan dialami oleh kaum muslimin seperti itu. Nah, di antaranya Allah Ta'ala menurunkan dalam Quran surat An-Nur. Dalam Quran surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan akan adanya kemenangan yang akan dialami oleh kaum muslimin. Allah berjanji, berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastahlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 55 ini berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Ini para ulama tafsir menjelaskan, para bapak sekalian, penjelasan guru kami dari para mufassir. Di sini Allah mengawali ayatnya dengan lafaz wa'ada. Wa'ada itu janji. Wa'ada itu bapak ibu jamaah Allah muliakan, di dalam ilmu nahu itu, dalam ilmu nahu adalah fi'il madi, kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ada fi'il madi, fi'il mudhari.
Kalau fil madi itu menunjukkan past tense, yang masa lampau. Nah, sementara fil mudhari itu menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tapi dalam ayat ini, kalau kita baca, Allah menggunakan fi'ilnya fi'il madhi. Wa'ada ya'idu gitu. Nah, artinya apa? Para mufassir menjelaskan kalau Allah berjanji dengan menggunakan fi'il madhi, para mufassir menjelaskan berarti janji ini pasti akan terjadi begitu. Nah, ini pasti akan terjadi. Maka Allah menggunakan fi'il madhi di dalam ayat ini, walaupun janji ini adalah menggunakan past tense untuk masa lampau, tapi para mufassir oleh guru-guru kami diterangkan, ini menunjukkan janji ini pasti akan terjadi. Apa yang Allah janjikan? Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Apa itu? La yastakhlifannahum fil ard. Bahwa nanti orang-orang beriman dan beramal soleh itu akan istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Menguasai bumi. Akan menguasai dunia ini. Itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ini salah satu ayat juga yang menunjukkan bisyarah, kabar gembira, janji yang kemudian diberikan Allah kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, pada hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita kalau bicara janji Allah, itu yang terbaik cuma rizki. Rizki, ajal, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga baginda Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali menyampaikan janji-janji yang akan terjadi di masa depan kepada kaum muslimin. Nah, hanya saja memang masalahnya tidak banyak kaum muslimin yang mereka kemudian paham bahwa ada janji-janji atau bisyarah namanya yang itu akan dirasakan dan dialami oleh kaum muslimin. Ketika Nabi SAW ini didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy di Mekah, ya. Saat itu Abu Thalib sudah sakit keras menjelang wafatnya. Orang-orang Quraisy ini meminta kepada Abu Thalib supaya kanjeng Nabi ini menghentikan dakwahnya. Jangan kemudian melanjutkan dakwahnya. Lalu kenapa mereka minta Abu Thalib? Karena mereka tahu Abu Thalib ini adalah orang yang dipercaya oleh Nabi. Paman yang paling mencintai Nabi. Nabi juga cinta pada Abu Thalib. Lalu kemudian Abu Thalib menyampaikan pesan dari para pejabat-pejabat Quraisy ini kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Wahai pamanku, sesungguhnya aku, ini hadis sahih Imam Ahmad, ya, sesungguhnya aku meminta mereka mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat ini diucapkan, maka orang-orang Arab, bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang Ajam itu berarti bukan Arab, itu akan membayar jizyah kepada mereka. Nah, para bapak jamaah Allah muliakan, tentu kita tahu kalimat itu apa? Nah, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Tapi yang kemudian Nabi katakan, kalau para pemimpin-pemimpin Quraisy ini mengucapkan kalimat tauhid, maka apa yang terjadi? Bangsa Arab akan tunduk di bawah mereka, dan juga orang-orang Ajam, non-Arab juga akan tunduk, bahkan memberi jizyah pada mereka. Artinya apa? Ini janji Allah dan janji Nabi. Orang yang beriman, semua manusia, ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid, maka kelak akan memimpin bangsa Arab dan memimpin orang-orang yang bukan Arab. Bahkan orang-orang bukan Arab akan membayar jizyah, membayar tanda ketundukan kepada kaum muslimin, orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Jadi terbukti ketika hijrahnya Nabi SAW itu ke Madinah, bangsa Arab itu tunduk kepada kaum muslimin. Ketika baginda Rasulullah SAW wafat, maka daerah Jaziratul Arab atau Hijaz itu semua itu sudah dikuasai kaum muslimin. Insyaallah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam itu lebih luas lagi. Sampai dikatakan para ulama tarikh, luas wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu adalah 4 kali lebih luas dari Jerman dan Prancis pada masa itu. Karena pada masa Umar itu, bapak-bapak, itu terjadi penaklukan Mesir. Mesir bukan Arab, itu Afrika. Mesir itu Maghribi, itu Afrika. Mesir masuk ke dalam Islam, ditaklukkan oleh pasukan Al-Amr bin Al-As. Kemudian Persia takluk di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, dipimpin waktu itu oleh Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Syam, itu berarti dari Suriah, Palestina,
Yordan dan Libanon itu takluk di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab dengan panglimanya Khalid bin Walid, dilanjutkan kemudian oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu dilanjutkan di sana. Maka betul yang dijanjikan Nabi SAW, seandainya orang-orang Arab itu mereka mengucapkan kalimat tauhid, maka mereka akan memimpin bangsa Arab dan orang-orang non-Arab akan membayar jizyah kepada mereka. Dan ini terbukti. Ini yang disebut dengan bisyarah nabawiyah, yang disebut dengan kabar gembira kenabian yang dijanjikan oleh Allah dan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin jamaah, termasuk bahwasanya janji Nabi SAW menunjukkan Islam itu bukan agama yang hanya memang di kandang saja itu. Kalau misalkan Islam itu hanya agama yang ngurus bangsa Arab, Pak, ya akan tersebar, Pak. Luar Arab, ya akan tersebar. Tidak akan ada penaklukan Mesir, Pak. Nggak ada penaklukan kemudian Syam, nggak ada penaklukan Yerusalem, tidak ada penaklukan Istanbul, Konstantinopel, itu nggak akan terjadi seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa baginda Nabi SAW itu memang betul yang difirmankan Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia itu. Artinya memang kaum muslimin ini sejak zaman Nabi SAW sudah diarahkan untuk kemudian berpikir tentang bagaimana kondisi global. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Fakir biiznillah nih binimatillah 2-3 minggu lalu ini baru pulang dari Turki. Jadi ziarah. Di antaranya ziarah ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul itu. Termasuk ziarah ke makam sahabat Nabi di Istanbul, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, para hadirin jamaah, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah melaksanakan dan ingin mewujudkan bisyarah dari Nabi SAW. Karena ketika di Madinah itu, tepatnya ketika peristiwa perang menjelang perang Khandaq atau perang Ahzab, kalau Al-Quran menyebutnya perang Ahzab pada waktu itu, Pak, disebut Ahzab itu kenapa? Karena itu koalisi. Ahzab jamak dari Hizbun, jamaknya Ahzab. Karena orang-orang Quraisy pimpinan Abu Sufyan itu menghimpun kabilah-kabilah yang sangat banyak untuk mengepung Madinah, untuk menghancurkan Madinah waktu itu. Maka disebut Ahzab, ini pasukan koalisi. Dan disebut perang Khandaq karena pada saat itu Nabi menjalankan strategi membuat Khandaq. Khandaq itu parit yang besar. Ini juga Masya Allah, para hadirin jamaah Allah muliakan, kenapa kemudian Allah Ta'ala ini menuntun Nabi SAW ini hijrah ke Madinah, Pak? Ini ada sebab yang luar biasa. Profesor Dr. Rawaskol Aji dalam kitabnya itu Sirah, ya, beliau menuliskan bahwasanya ketika perjalanan ketika Isra ini, Pak, Nabi SAW itu tidak seperti yang dibayangkan banyak kaum muslimin hari ini yang menyangka bahwa Isra itu Nabi hanya berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa. Itu enggak demikian. Dalam Sirah itu diceritakan bahwa ada rute pemberhentian. Ada kemudian rute untuk kemudian di sana Nabi itu berhenti dulu melaksanakan sholat beberapa kali. Yang pertama, rute pertama, ya, jadi pit stop kalau dalam bahasa orang balap mobil itu pit stop, ya. Jadi tempat pemberhentian pertama Nabi SAW ketika Isra itu di mana? Di satu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Yatsrib dan kemudian menjadi Madinah. Itu diantarkan dulu oleh malaikat Jibril, berhenti di sana, melaksanakan sholat 2 rakaat, bukan sholat seperti 5 waktu. Sholat di sana itu. Kemudian Jibril mengatakan, hadza baladun thayyibun. Ini negeri yang baik dan penduduknya baik. Dan ternyata kita kemudian tahu inilah negeri hijrahnya Nabi SAW. Jadi peristiwa Isra itu para bapak sekalian, itu juga menunjukkan bisyarah. Menunjukkan bahwa Islam itu nanti akan sampai ke wilayah ini dan ini. Jadi selain ke Yatsrib juga ke Tursina, itu Gurun Sinai. Kemudian baru masuk ke Yerusalem, ke Palestina. Yerusalem dari kemudian bagian dari kaum muslimin di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang dibawa oleh pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di sana. Nah, para jamaah, kembali ke kisah tadi, ketika Khandaq itu Nabi membangun parit bersama dengan para sahabat.
Dalam hadis-hadis tadi diceritakan, Nabi SAW itu memecahkan batu, karena ada batu sangat besar, yang para sahabat nggak sanggup memecahkannya itu. Maka Nabi kemudian turun. Nabi turun membawa martil, palu itu, dipukulkan kemudian ke batu itu. Ketika martil kena batu itu maka terpancar api. Itu kan biasa. Dan pada saat api itulah Allah Ta'ala memberikan pandangan kepada baginda Rasul tentang penaklukan dua kota. Apa itu? Pertama adalah Konstantinopel, dan kedua adalah Roma pada saat itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul madinatain, ya Rasulullah, dari dua kota ini, yaitu kota Roma dengan Konstantinopel, ya, ma tuftahu awalan, mana yang pertama kali ditaklukkan oleh kita? Kata Nabi SAW, yaitu adalah Madinatu Herakli, kotanya Heraklius, yaitu adalah Konstantinopel. Nabi mengatakan, la tuftahunna al-Konstantiniyah, kata Nabi, kalian nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Fanima amiruha, fanima jaisal zais. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin panglima perang adalah panglima perangnya itu yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan itu. Para bapak, hadis itu dibuat kaligrafi, lalu dipajang itu Pak, di dinding yang berseberangan dengan makam dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau para bapak sudah pernah ke sana, sudah pernah ziarah ke makam Sultan Al-Fatih di Istanbul itu, atau nanti mudah-mudahan kesempatan, itu lihat Pak, itu ada dipajang itu. Hadis itu dibikin kaligrafi, dipajang kemudian di dinding di seberang makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Berarti menunjukkan bahwa Sultan Al-Fatih ini sudah menunjukkan kepada dunia bahwasanya janji Nabi itu benar itu. Menaklukkan Konstantinopel itu. Nah, tapi sebelum itu ada sahabat Nabi yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketika beliau mendengar janji Nabi SAW ini, maka beliau ini langsung bersemangat ingin menjadi orang yang terlibat dalam penaklukan Konstantinopel. Tapi Allah belum mengizinkan. Beliau wafat di dalam serangan ke sana dan dimakamkan kemudian di Istanbul. Kalau para bapak sana nanti itu ada makam sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari di sana itu. Nah, itu di dekat sana itu kemudian ada yang namanya museum panorama panorama Al-Fatih gitu. Itu bagus sekali museumnya Bapak-bapak sekalian. Nah, kembali para bapak Allah muliakan, kita lihat ya. Kita coba kupas hadis ini, Pak. Yang ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ini punya perhatian dan mengajarkan sahabat untuk memperhatikan kondisi global dunia. Jadi Nabi nggak pernah mengatakan nanti kita nih akan hidup makmur di Madinah. Nggak begitu yang Nabi katakan. Yang Nabi katakan kalian akan menaklukkan dua kota, kota Rome dan kota Konstantinopel. Nabi sampaikan. Nah, para bapak bayangkan, Nabi menyampaikan itu di hadapan para sahabat yang baru hijrah dari Mekah ke Madinah, belum lama. Artinya sebagai sebuah negara, negaranya masih membangun ini. Masih membangun. Bahkan kemudian sedang dalam keadaan tegang karena dikepung ini oleh pasukan Azab. Tapi Nabi menyampaikan janji itu kepada para sahabat. Yang menarik, nah ini kita harus jadikan contoh, apa kemudian respon para sahabat mendengar janji Nabi SAW. Kira-kira kalau sekarang Pak, ya, negara baru membangun, masih dalam keadaan morat-marit, belum stabil, kemudian pemimpinnya mengatakan kita akan taklukkan misalnya Amerika. Kata rakyatnya, ya itu halu itu, gitu kan. Nggak mungkin itu, begitu kan. Orang akan bilang begitu. Tapi respon para sahabat ketika Nabi mengatakan kalian akan menaklukkan kota Roma dan kotanya Heraklius, Konstantinopel, respon sahabat itu bukan bertanya gimana caranya. Nah, sahabat nggak bertanya bagaimana caranya. Nggak bertanya kemudian, ya Rasulullah, kaifa naf'alu zalika? Gimana kita berbuat begitu? Nggak bertanya, how we do that? Gitu. Itu katanya begitu. Tapi para sahabat responnya adalah, ya Rasulullah, ayul madinatain, kota mana dulu yang kita taklukkan? Berarti menunjukkan apa Pak? Optimisme itu. Menunjukkan keyakinan para sahabat bahwa Nabi nggak mungkin berdusta. Nabi nggak mungkin berbohong. Apa yang dijanjikan Nabi itu pasti benar itu. Maka respon mereka, ya Rasulullah, kota mana dulu yang kita taklukkan? Ini Allah Akbar.
Para hadirin jamaah Allah muliakan, sifat dan sikap seperti ini yang harus ada dalam diri kaum muslimin. Optimis sebagai muslim itu. Nggak kemudian lesu, ya. Nggak kemudian apa-apa ini pesimis. Kita mah yang penting ibadah aja yang bener lah. Gak usah mikir-mikir masalah global, pusing. Orang beras juga sekarang naik terus begitu. Nggak begitu itu. Tapi bayangkan Pak, ini Madinah baru dibangun gitu. Baru dibangun Madinah. Dikepung oleh pasukan Ahzab. Di belakang orang-orang Yahudi Bani Quraisy itu mau menikam dari belakang itu. Bayangkan, sedang genting-gentingnya keadaan negara, Nabi malah cerita, kalian akan melakukan 2 kota. Insya Allah. Dan sahabat beresponnya luar biasa. Mengatakan, ya Rasulullah, kota mana yang kita taklukkan? Bahkan sampai Abu Ayyub Al-Ansari itu bersemangat, ingin menjadi orang yang menaklukkan Konstantinopel itu. Walaupun Allah belum mengizinkan pada beliau. Nah, sikap seperti ini Pak, yang kata ulama namanya as-siqatu biwa'dillah. Percaya, yakin dengan janji Allah dan janji Rasul seperti itu. Mohon maaf, kita lebih percaya kepada magicom daripada janji Allah. Para bapak, kalau ibu lagi masak itu di magicom, ya. Kemudian ada itu kan tuh monitornya kecil gitu kan, ya. Mateng, bapak yang sudah yakin, mateng tuh, nasi udah mateng gitu kan. Sama magicom aja yakin, ya. Masa sama janji Allah, janji Rasul nggak yakin, begitu kan? Ini kita harus koreksi ini keimanan kita ini. Karena banyak muslimin kemudian itu minder dan pesimis begitu. Ketika lihat sekarang Amerika Pak, Trump itu udah ngancam-ngancam itu kan. Bayangkan Pak, ini gimana ya? Ada suami orang di rumahnya itu diculik gitu. Diculik, dibawa ke rumahnya, digebukin di situ. Kan gitu nasib Nicolas Maduro itu. Presiden Venezuela. Bayangkan, di negaranya sendiri, di istananya sendiri, diserang, diculik, diadili di negara orang itu kan. Kayak maling ayam itu Pak. Begitu kan. Ini gimana ceritanya? Orang kemudian, ya pantas lah Amerika negara besar. Makanya jangan macam-macam sama Amerika. Lah, Nabi itu Pak, menjanjikan kaum muslimin, para sahabat, itu namanya Imperium Romawi saat itu luar biasa itu. Persia itu luar biasa itu. Tapi Nabi itu kemudian mengajarkan sahabat untuk apa? Yakin. Dan sahabat itu menyambut dengan respon yang juga luar biasa. Kenapa? Karena yakin pada kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Rum tadi itu Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita bahwasanya semua urusan ini adalah milik Allah begitu. Allah sampaikan dalam ayat ini yaitu bahwasanya ya lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ada pada Allah lah urusan ini sebelum maupun sesudahnya begitu. Dalam ayat yang kelima Allah sampaikan binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru may yasha, dan Allah akan menolong siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Allah itu al-aziz, maha perkasa. Allah mengatakan, aku ini al-aziz, maha perkasa. Kita suka mendengar tausiah dari banyak ustadz itu kan, makanya kita ini kalau punya masalah sholat, karena begitu sholat kita takbir Allahu Akbar, kita yakin Allah maha besar, semua masalah kecil. Tapi begitu bicara tentang kondisi global, kita jadi kecil begitu. Gak mungkin kayaknya ini kita bisa mengalahkan Amerika, gak mungkin bisa mengalahkan Israel. Lupa dengan tausiah tadi, Allah itu akbar. Bahkan Allah katakan wa huwal azizur rahim, Allah itu al-aziz, maha perkasa. Maka para jamaah rahimahullah, Bapak yang mudah-mudahan kita semua dalam inayahnya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah taala tidak ada urusan yang besar, Pak. Kecil bagi Allah itu, semua kecil begitu. Allah sudah berjanji, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, agama Allah maksudnya, maka Allah menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, sudah turun nasrullah, enggak ada yang bisa menghalangi pertolongan Allah itu. Enggak ada itu. Perang Badar itu 313 sahabat menghadapi hampir 1000 tentara kafir Quraisy. 1 banding 3.
Tapi Allah berikan pertolongan, dipukul kalah pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ketika perang Qadisiyah, itu perang antara pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, melawan tentara Persia. Pada saat itu, para ulama menjelaskan jumlah tentara Persia 6 kali lipat dibandingkan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kemudian pasukan Sa'ad bisa memukul mundur pasukan orang-orang Persia, sehingga mereka lari kocar-kacir menyeberangi sungai Tigris waktu itu yang sedang deras airnya, dan mereka sudah siapkan perahu, mereka bisa selamat sampai ke seberang. Pasukan Sa'ad terhenti di pinggir sungai, di tepi sungai, karena nggak punya perahu. Tapi apa kemudian yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Saat berdoa kepada Allah, lalu membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu saat memberikan komando agar pasukan semua maju mengejar tentara Persia. Biiznillah, semua pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu berlari di atas air sungai pada saat itu. Sehingga orang-orang Persia mengatakan, yang kita hadapi bukan manusia ini pasukan jin. Karena bisa berlari di atas air, Pak. Pada saat itu, kalau sungainya lebar, dalam, dan sedang deras arusnya pada saat itu. Maka bagi Allah, tidak ada yang besar, semua kecil bagi Allah itu. Tinggal kitanya memantapkan keimanan ini. Jangan merasa kemudian kita rendah diri begitu. Di hadapan politik global ini, harus yakin begitu. Jadi tidak pantas kita kemudian menyerahkan urusan Gaza ini kepada negara yang tukang membunuh orang lain begitu. Kan ini nggak lucu, Pak. Namanya Board of Peace, Dewan Perdamaian, tapi pimpinannya negara yang suka membunuh orang lain itu. Jadi berkata nih ada Dewan Perdamaian, pimpinannya ini gembong mafia, kan nggak pantas itu, Pak. Ya. Atau misalkan ya di komplek ini diangkatlah security, tapi kita tahu dia ini kepala rampok, kan nggak lucu gitu. Ya. Ini yang terjadi kemudian. Lalu kemudian kita manut saja, tunduk begitu. Ya jangan. Kita ini kaum muslimin yang disebut oleh Allah, kita punya izzul Islam wal muslimin. Ya, wal izzatulillah. Namanya kemuliaan itu milik Allah. Dan siapa yang kemudian bersama dengan Allah, Allah janjikan tadi, ya Muhammad, yang siapa yang menolong agama Allah, intansolha yanusurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian dan Allah mengokohkan kalian. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, ketika perang Badar itu terjadi, orang-orang kafir Quraisy itu melihat pasukan putih-putih, Pak. Pasukan putih-putih. Siapa mereka? Malaikat itu yang Allah turunkan untuk kemudian membantu para sahabat di dalam perang Badar pada saat itu. Itu pasukan putih-putih turun itu. Itu memukul dan mencambuk orang-orang kafir Quraisy. Sebelum perang Badar itu pecah, Pak, Nabi SAW sudah berkata kepada sahabat, nanti si Fulan jatuhnya di sini. Yang disebut si Fulan itu tokoh Quraisy. Dia jatuh di sini. Adapun si Fulan jatuhnya di sini. Itu Nabi tunjuk tempat-tempat jatuhnya tokoh-tokoh Quraisy. Disebut namanya. Dan ketika perang selesai, para sahabat menyaksikan nama-nama yang disebut Nabi jatuhnya tepat di tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ini harus keyakinan kita kepada janji Allah. Jadi menghadapi kondisi apapun, jangankan masalah rizki, masalah sakit, masalah ajal, kita yakin semua di tangan Allah. Tapi yang belum itu kaum muslimin kurang yakin di dalam masalah menghadapi bangsa-bangsa yang menyakiti kaum muslimin. Menghadapi masalah global, minder tuh yang ada kemudian. Minder kemudian gak percaya diri. Padahal Allah Ta'ala ini sudah berjanji akan memberikan kemenangan, pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Para jamaah yang Allah muliakan, suatu ketika ini di masa khilafah Abbasiyah, ada seorang khalifah terkenal namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada saat itu perbatasan khilafah Islamiyah itu dengan Romawi, daerah Naghfur namanya itu. Nah, Kaisar Romawi saat itu mengancam Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia kirim surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Isinya adalah mengancam ya akan menyerang perbatasan kecuali kalau Anda wahai Harun ar-Rasyid membayar upeti kepada kami. Itu disampaikan dan sampai kepada dibaca oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini Bapak sekalian, kita contoh bagaimana sikap seorang pemimpin ini yang beriman, Pak, yang yakin dengan janji dan pertolongan Allah. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian membalas surat itu. Para Bapak tahu
balasan suratnya itu dibuat di mana, Pak? Dibuat di balik surat Kaisar Romawi. Jadi bayangkan, ini ada surat dari negara adidaya itu, suratnya dibalas, ditulis di halaman belakang surat itu. Ditulis di halaman belakang itu, menunjukkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid sama sekali tidak memandang dia tinggi Kaisar Romawi, nggak dipandang tinggi. Dia tulis surat balasannya di halaman belakang atau di kertas belakang surat itu. Apa tulisannya? Kemudian, ya kilab nakfur. Wah, ini Masya Allah. Kata-katanya sangat keras. Khalifah Harun ar-Rasyid menuliskan, ya kilab nakfur. Wahai anjing-anjing nakfur. Itu Pak. Engkau akan melihat jawabanku, bukan membaca jawabanku. Jadi, yang ditulis oleh beliau itu, engkau akan melihat jawabanku, bukan membaca jawabanku. Kenapa? Karena ketika surat ini akan selesai ditulis, Khalifah Harun ar-Rasyid itu sudah mengirimkan pasukan ke perbatasan untuk menggempur daerah Nagfur itu. Sehingga daerah Nagfur itu, Pak, sudah lebih dulu ditaklukkan pasukan kaum muslimin sebelum surat ini sampai kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Ini sikap dan mental seorang pemimpin muslim. Punya yang namanya kemudian izzah, punya kemuliaan, punya harga diri di sana itu. Tidak tunduk dan takluk di hadapan orang-orang yang menghina kaum muslimin itu. Ini harus dimiliki, tapi tidak akan punya sikap seperti itu kalau tidak punya iman dan takwa. Gak mungkin itu. Kalau orang imannya lemah, ya, jangankan menghadapi musuh, menghadapi masalah rezeki saja sudah pasrah. Udah susah hidup ini. Akhirnya apa kemudian? Dia bisa mencuri, dia bisa korupsi, dia bunuh diri. Karena tidak yakin dengan janji Allah dalam persoalan rezeki. Apalagi menghadapi musuh yang besar seperti ini. Gak mungkin sanggup itu. Maka hanya para pemimpin yang punya kemudian iman dan takwa, yang sungguh-sungguh, yang melekat, yang punya keberanian, yang punya kemudian izzah, punya kemuliaan di hadapan orang-orang kafir, sekalipun negara besar seperti itu. Inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan para bapak sekalian, kalau para bapak baca dalam sejarah, sebelum Palestina itu jatuh ke tangan Israel yang dibantu Inggris, orang-orang Yahudi itu sudah mengirimkan utusan menghadap Khalifah pada saat itu Sultan Abdul Hamid II, yang dipimpin waktu itu delegasi Yahudi oleh pimpinannya Theodor Herzl. Jadi dia ini otak yang membangun negara Israel. Dia bikin satu buku yang jadi inspirasi negara Israel. Judul bukunya Der Judenstaat. Gitu. Ini bukunya ini. Kalau Hitler punya buku Mein Kampf begitu ya, yang menginspirasi kebangkitan Nazi, kalau Yahudi ini punya buku Der Judenstaat. Nah, dia kemudian menjadi utusan ketua pimpinan delegasi Yahudi untuk melobi Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah pada saat itu. Dan Palestina waktu itu masih di dalam lindungan Khilafah Islamiyah. Datanglah Herzl ini. Dia datang melobi dan membawa uang. Itu jutaan pound sterling, Pak. Uang itu banyak sekali. Kenapa? Karena Yahudi tahu. Waktu itu Sultan Abdul Hamid II ini negaranya itu terjerat utang. Karena kalah perang waktu itu. Kalah perang dunia pertama. Akibat bersekutu dengan Jerman, kalah perang dan harus bayar kemudian dana kerugian perang. Terbelit hutang. Maka datang Herzl ini membawa uang sangat banyak melobi Sultan Abdul Hamid II. Dan kemudian tawarannya apa? Berikan tanah Palestina kepada kami akan bayarkan utang-utang kalian. Bayangkan Pak, waktu itu sedang terbelit hutang besar, datang orang Yahudi menawarkan untuk melunasi semua hutang, asalkan berikan Palestina. Apa kemudian? Jawaban Sultan Abdul Hamid II, tanah Palestina bukan tanah nenek moyangku, tapi tanah kaum muslimin. Selama aku masih hidup, maka tidak akan pernah aku lepaskan. Kecuali kalau khilafah sudah bubar, aku mati, kalian boleh ambil dengan gratis. Lalu kemudian Herzl ini diludahi oleh Sultan Abdul Hamid II dan diusir. Dan memang terbukti kemudian, ketika khilafah kemudian bubar tahun 1924 di Turki itu terakhir Pak, itu dihancurkan oleh Kamal Atatürk, barulah kemudian Palestina bisa diambil oleh Zionis Yahudi di bawah bantuan Inggris pada masa itu. Nah, para jamaah, ini pelajaran kita menghadapi kondisi global. Beberapa waktu lalu itu mantan presiden Pak SBY itu membuat tulisan. Dia tulis beberapa waktu sekitar 2 minggu lalu itu
Beliau menulis ya di akun X-nya, Twitter itu, ini perang dunia ketiga sudah ada di depan mata. Itu beliau menulis begitu, Pak. Karena beliau melihat sekarang pergeseran itu. Bagaimana Cina dengan Rusia sudah bersekutu lama itu, Pak. Kemudian Eropa sekarang, Pak, itu sudah mereka ini merapat ke Cina, merapat ke Rusia. Terutama terakhir ketika pembentukan board of peace ini, Pak, termasuk ketika Trump ini akan mencaplok Greenland, karena kan Trump bilang dia akan aku caplok di Greenland itu. Ya. Itu kemudian Eropa ini mulai marah, tapi mereka melawan langsung, Amerika nggak berani. Maka kemudian Perdana Menteri Kanada juga Inggris itu Cramer maaf, itu sudah kemudian mendatangi Xi Jinping itu untuk kemudian menjalin kerjasama. Maka Pak SBY menulis, ini dunia sudah diambang perang dunia ketiga. Dia menulis begitu. Ada memang karakter dari Amerika Serikat hari ini itu memang keras. Dia sudah siap untuk kemudian nanti membumi hanguskan Gaza, dibangun yang baru, tidak ada kemudian orang-orang Gaza di sana, nanti pegang oleh negara internasional, oleh Israel, termasuk nanti Trump itu rencananya juga akan mengambil alih Iran, karena sekarang Iran sudah bergejolak terus itu, termasuk juga nanti Greenland dan juga Kanada itu akan dicaplok oleh Trump. Maka Pak SBY menulis negara sudah diambang perang dunia ketiga. Nah pertanyaannya, gimana sikap kaum muslimin menghadapi ini? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Apa kita diam saja, kita kan lihat, kita lihat aja lah begitu kan. Sementara dulu para sahabat ketika di perang besar Persia Romawi itu mereka yakin, ini kita nanti bisa menang. Kita bisa menguasai Jazirah Arab, menguasai orang-orang bukan Arab. Itu yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi pada sekalian, kita harus punya optimisme. Apalagi tadi Allah sudah berjanji dalam Quran surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat wa minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji, Allah telah berjanji pada orang-orang beriman dan pada orang-orang beramal saleh di antara kalian, Allah akan memberikan kekuasaan pada kalian untuk kembali menguasai dunia ini, menguasai bumi ini. Nabi SAW juga menyebutkan Allah telah memberikan padaku dunia, aku lihat ujung timurnya, ujung baratnya. Dan Allah pun telah berjanji memberikan dunia kepada umatku. Ini kondisi yang sudah dijanjikan oleh bagi Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita bicara juga tentang hadis-hadis tanda-tanda kiamat, Pak. Nah kalau kita ngomong kiamat, kita jangan takut, Pak. Karena memang Rasul itu Nabi akhir zaman, Pak. Memang sudah takdir kita jadi umat menjelang kiamat. Takdir kita ini, nggak bisa dihindari ini. Ya, Nabi SAW itu menyebutkan di antara tanda, ya, datangnya Imam Mahdi itu, Pak. Imam Mahdi itu nanti, buat dia nanti akan menjadi khalifah yang dibaiat di mana? Di Ka'bah. Nabi mengatakan, maka datangilah dia dan baiatlah dia sekalipun kalian merangkak di atas salju. Nabi menceritakan bahwa berarti pada saat itu Jazirah Arab itu bersalju, Pak. Mekah Madinah bersalju. Sekarang Bapak lihat nggak, Pak, salju di Mekah, Pak? Betul kan? Betul kan, Pak? Mekah itu salju, Pak. Bapak keluar Mekah sedikit, itu salju itu. Nah, itu. Ini nih sudah ada merupakan isyarat dari Nabi SAW akan terjadi seperti itu. Tinggal kemudian gimana kita ini jamaah di sini nih menghadapi zaman ini, akan nunggu saja gitu kan, atau mau kemudian sama-sama kita terjun memperjuangkan Islam dan itu. Ya. Karena kalau mati pasti mati kita semua, gitu kan. Tapi kan lebih baik mati dalam keadaan membawa kemuliaan Islam. Nah, ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nah, para jamaah, ini yang kira-kira bisa Al-Fakri sampaikan, bagaimana kita menghadapi kondisi global hari ini, dan ternyata Al-Quran, juga Nabi SAW ini sudah memberikan tuntunan dan bahkan memberikan janji yang namanya bisyarah, kabar gembira kemenangan, dia akan kemudian dirasakan oleh kita kaum muslimin. Dan kita ikuti sikap para sahabat. Sahabat ketika mendengar Nabi berjanji akan penaklukan Romawi Konstantinopel, mereka optimis, tapi mereka juga tidak diam. Ya, tapi mereka bersungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari penaklukan Konstantinopel. Karena mohon maaf, ada juga muslim begini, Pak. Oh, itu betul akan terjadi. Gimana? Tunggu aja lah. Namanya janji pasti terjadi. Nggak begitu. Abu Ayyub Al-Ansari begitu mendengar ada janji penaklukan Konstantinopel atau Istanbul, beliau langsung bergegas.
ingin menjadi bagian dari penaklukan Konstantinopel. Jadi bukan kita tunggu aja lah, sudah janji Allah pasti terjadi kok. Kita nggak berbuat juga pasti terjadi. Nggak begitu. Tapi justru kita berusaha mewujudkan apa yang dijanjikan Allah dan janjikan Rasul. Masalah kemudian bukan terwujud di tangan kita, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah beramal. Karena kita tidak tahu lewat tangan mana nanti kemenangan itu akan terjadi. Seperti penaklukan Istanbul itu akhirnya dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang jaraknya sekian ratus tahun dari zaman Nabi SAW. Ya. Dan satu lagi mahkota yang belum ditaklukkan, Roma itu. Ini yang Nabi sebut akan penaklukan kota Roma. Berarti kita tinggal menunggu itu penaklukan kota Roma akan jatuh ke tangan kaum muslimin itu. Nah ini yang bisa Al-Baqi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, bila bisa dijawab Al-Baqi jawab. Tafadhol Mas. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kondisi para sahabat bersama Nabi di Madinah itu juga bukan kondisi yang aman-aman saja Pak ya. Di internal Madinah itu ada dua kelompok yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Pertama adalah orang-orang Yahudi. Jadi pada saat itu kan di luar Madinah itu ada benteng-benteng Yahudi. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, Bani Kindah. Itu mereka itu punya rencana untuk bisa menghancurkan Madinah. Terutama Bani Quraidah yang nanti terkenal dengan perang Khaybar itu. Itu mereka punya rencana. Dan mereka tuh menghembus-hembuskan juga yang namanya provokasi untuk memecah belah kaum muslimin. Maka kalau para bapak nanti baca dalam tafsir firman Allah surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada agama Allah dan jangan tercerai-berai. Itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi ini memprovokasi orang asli Madinah. Karena penduduk asli Madinah kan dua kabilah, Aus dan Khazraj itu. Yang mereka dulu sebelum masuk Islam, ini hobinya perang, Pak. Musuh bebuyutan. Jadi perang itu luar biasa antara suku Aus dengan Khazraj. Sampai mereka ini kemudian capek perang terus. Capek, kemudian mereka ini mencari cara gimana kita bisa damai begitu. Harus ada orang luar yang bisa mendamaikan kita ini. Karena kalau dari dalam itu nggak mungkin. Cari orang luar. Sampai kemudian akhirnya mereka mendengar omongan orang Yahudi di Madinah. Nah itu namanya Yasrib ya. Kata orang Yahudi, nanti akan datang Nabi terakhir, kata orang Yahudi. Kami orang Yahudi akan bunuh kalian, perangi kalian, kami akan dibantu dipimpin oleh Nabi. Nah, begitu kata orang Yahudi. Qadarullah Pak, ya, ini qadarullahnya ya. Itu Rasul sudah ada di Mekah waktu itu. Dakwah di Mekah. Dan semenjak tahun keempat kenabian, Nabi itu mendakwahi kabilah-kabilah yang datang dari luar Mekah. Itu dia dakwahi Nabi itu. Itu ada lebih dari 10 kabilah dari luar Mekah itu yang diajak masuk Islam dan kemudian diminta mereka dibujuk, diminta supaya negerinya itu siap untuk menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin. Jadi para bapak, dakwah Rasul itu dakwah mencari kekuasaan. Apa buktinya? Buka Quran surat Al-Isra nanti. Allah Ta'ala berfirman dengan doa Nabi SAW, itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa hrizni murja sidqin waj'al hulli sultanan nasira. Seperti itu. Ya Allah, berikan aku tempat masuk yang benar, tempat keluar yang benar, dan jadikan untukku sultan. Apa itu sultan Pak? Kekuasaan. Ya, Nabi itu memang mencari kekuasaan, tapi sultanan nasira. Kekuasaan yang memberikan pertolongan. Untuk apa? Untuk agama itu. Kalau kita buka tafsirnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ini memang permintaan Nabi pada Allah agar beliau diberikan kekuasaan yang dengan kekuasaan itu bisa menolong agama. Nah itu kabilah itu Pak yang masuk ke Mekah itu diajak dan kemudian diminta kalau kalian masuk Islam negeri kalian jadi tempat tujuan kami hijrah dan kami akan memimpin kalian. Semua pada nggak mau, semua. Kenapa? Karena satu mereka nggak mau dipimpin oleh orang dari luar kabilah mereka. Gitu. Yang kedua, kalau mereka nanti menerima Nabi dengan kaum muslimin, pasti bakal perang dengan orang Quraisy. Gak mau mereka. Karena Quraisy itu kabilah yang paling hebat pada masa itu. Gak mau mereka gitu. Nah ini tuh qadarullah ini kemudian orang-orang Aus Khazraj ini berangkat haji ke Madinah, ke Mekah.
Di sana mereka kemudian melihat Rasulullah sedang berdakwah itu. Lalu kata mereka, ini nih Nabi yang dijanjikan orang Yahudi, begitu. Kata mereka. Nah, gimana kalau kita dahului orang Yahudi? Gitu. Jadi ayo kita dulu yang mengikuti Nabi ini supaya mereka orang Yahudi tidak memerangi kita, begitu. Akhirnya ini qadarullah. Allah malah mempertemukan Rasulullah dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Terjadilah Bai'atul Aqabah 2 kali. Aqabah itu satu daerah apa? Itu di luar Mekah, nggak jauh dari Mekah itu. Di situ terjadi kemudian pertemuan, lalu orang-orang dari Yathrib ini, Aus Khazraj ini membaiat Nabi SAW. Yang pertama untuk masuk Islam. Lalu setahun kemudian mereka datang lagi. Datang lagi setelah apa? Setelah mereka ini minta supaya didatangkan dai untuk mengislamkan negeri mereka. Maka Nabi mengutus sahabat Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Diutus ke sana. Dalam waktu setahun, itu Masya Allah, Mus'ab bin Umair bisa mengislamkan hampir semua penduduk Yathrib pada masa itu. Termasuk yang paling utama, tokoh-tokohnya, panglima-panglima perangnya itu masuk Islam. Maka setahun kemudian mereka datang lagi, janji dengan Nabi, ketemu di Aqabah, baiat lagi. Apa baiatnya itu? Siap menjadikan negerinya tempat hijrah kaum muslimin, termasuk juga siap membela Nabi dan membela kaum muslimin. Seperti itu. Pada waktu itu, ketika orang-orang ada pertemuan kedua, Baitul Aqabah yang kedua itu Pak, para ulama sirah seperti Imam Ibnu Hisham itu meriwayatkan iblis itu melolong Pak, melolong itu, dan lolongannya terdengar sampai ke Mekah. Jadi iblis ini sudah membaca tanda-tanda akan kalah dia itu. Dalam dakwah ini akan kalah gitu kan. Makanya dia melolong menjerit dan terdengar sampai ke Mekah itu jeritan iblis itu. Itu subhanallah. Nah, tapi begitu di Mekah Pak, itu nggak damai langsung. Kan satu, ada orang Yahudi. Mereka terus cari cara untuk bisa menghancurkan Madinah, negara Islam itu. Gimana paling awal? Provokasi, adu domba. Nah, hampir terjadi konflik besar lagi antara Aus dengan Khazraj itu akibat provokasi Yahudi. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, wa'tasimu dan seterusnya itu. Nabi mengingatkan pada mereka dan berdamai lagi. Ini yang pertama orang Yahudi Pak. Dan mereka juga mencari cara untuk terus memprovokasi dan merusak kaum muslimin. Jadi nggak damai-damai begitu saja, enggak begitu kan. Ada itu terus itu orang Yahudi itu. Yang kedua, musuh apa internal? Orang-orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay itu mencari cara untuk kemudian melemahkan kaum muslimin. Ketika perang Badar itu kan, orang-orang munafik ini kemudian lihat gak mau ikut mereka perang Badar. Ah, ngapain? Nanti kita mati di sana, begitu kan. Begitu pulang ternyata pasukan Islam menang di perang Badar, kata mereka, pantas aja menang. Lawannya kayak begitu. Kalau bahasa kita, ecek-ecek itu lawannya. Begitu. Jadi terus itu ingin menjatuhkan mental dan iman kaum muslimin begitu. Ya. Termasuk mereka tuh membangun masjid Diror namanya itu. Jadi masjid yang ditujukan untuk mencuci otak orang-orang yang sholat di situ. Kalau mereka sholat di situ, diajak ngobrol, di brainstorming supaya kemudian memusuhi Islam. Itu dilakukan terus seperti itu. Ya, yang tadi dibacakan oleh imam kita, ya orang-orang munafik idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik kalau mereka sholat berdirinya malas-malesan. Itu orang munafik itu. Jadi Pak, memang Bapak sekalian, Madinah itu juga nggak aman-aman begitu saja. Makanya dan juga diserang musuh itu. Beberapa kali perang Badar, kemudian Uhud, Khandaq. Ini perang yang menyerang Madinah ini. Jadi Badar, Uhud dan Khandaq. Itu terjadi seperti itu. Tapi kenapa kemudian bisa bertahan? Satu, betul, ini kekuatan akidah, tauhid ini. Ini tauhid. Tapi yang kedua, bahwa ada yang melindungi tauhid ini, ada yang menjaga tauhid ini. Apa itu? Yaitu adalah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai seorang kepala negara. Ya, Nabi sebagai kepala negara itu dengan syariat Islam melindungi masyarakat dari berbagai macam rongrongan, dari berbagai macam juga kerusakan yang bisa muncul. Maka Nabi katakan inamal imamu junnah. Imam itu junnah, perisai. Orang tuh kalau berperang Pak, ada perisai, tenang dia. Karena dengan perisai nanti menangkis serangan musuh. Maka adanya kepemimpinan itu wajib hukumnya. Karena akan melindungi umat Islam. Tauhid sekalipun, kalau nggak ada perlindungan dari pemimpin, rusak tauhid itu. Kita akan lihat sekarang, banyak kemusyrikan di mana-mana. Nggak bisa dibubarkan itu, kemusyrikan. Ya, ada gua di mana katanya itu ya. Yang ketika masuk gua itu, nongol-nongol di Mekah itu katanya begitu kan. Banyak orang percaya itu Pak. Ya.
ada gua, kita masuk ke situ, nongol di Mekah. Itu Allahu Akbar saya bilang. Kalau kita gak usah kita naik haji capek-capek, masuk gua itu aja gitu kan. Tapi banyak yang percaya dan gak dibubarkan, gak ditutup itu guanya. Terus aja itu ada begitu kan. Terus ada juga itu kan yang dulu anak kecil itu, yang air ajaib itu, ya, yang diminum bikin sehat, ponari itu ya, itu kan nggak bisa dilarang itu, nggak bisa dilarang itu. Kenapa? Karena ya kepemimpinan hari ini nggak melindungi tauhid umat, maka tauhid itu juga akan terjaga, terlindungi ketika ada negara, ada pemimpin yang menjaga, melindungi tauhid umat ini. Contohnya apa? Ketika putra Nabi Ibrahim itu wafat, meninggal, Pak ya, itu kan gerhana terjadi itu. Orang-orang sudah mulai tuh rumor gitu kan, wah ini nih gerhana gara-gara Ibrahim meninggal. Mulai muncul bibit-bibit syirik ini kan. Tapi Nabi lalu kemudian mengerjakan sholat gerhana 2 rakaat dan berkhutbah, mengingatkan lagi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Rembulan, matahari itu tanda kekuasaan Allah. Gerhana bukan karena mati dan hidupnya seseorang, tapi karena kuasa Allah. Nah, kalau ada pemimpin, ada negara, syirik itu bibitnya bisa ditumpas dari awal, begitu, dihilangkan. Tapi kalau nggak ada kayak sekarang itu, saya ingat betul tuh, ketika gerhana matahari kapan itu kan, muncul lagi tuh, kemudian budaya-budaya syirik, ogoh-ogoh, segala macam, nah itu dan dibiarkan saja. Jadi memang Pak, ini kita harus dengan berbasiskan akidah tauhid. Tapi harus ada kemudian kepemimpinan yang melindungi umat, melindungi akidah itu. Maka sekarang kewajiban kita adalah menguatkan akidah ini. Kuatkan dulu akidah umat ini. Supaya yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan hukum-hukum Allah. Nah ini dulu memang kita kuatkan akidah ini. Yang kedua kemudian dakwah ini. Kita dakwahkan Islam. Keluarga kita, lingkungan kita, kerabat kita, kenalan kita, tempat kerja kita dakwahkan itu Islam di sana agar mereka yakin bahwa macam-macam persoalan obatnya cuma satu, Islam di sana itu, bukan yang lain. Nah kalau sudah begitu, maka dalam waktu yang insya Allah ya Allah mengizinkan itu, ini akan muncul kemudian kepemimpinan layaknya Khulafaur Rasyidin, layaknya kemudian Kanjeng Nabi, bukan dalam masa nabinya, tapi kepemimpinannya itu yang akan melindungi umat, termasuk melindungi tauhid itu. Nah kalau sudah begitu, maka kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya memang harus dakwah dulu sekarang ini. Sekarang fasenya dakwah. Dan dakwah kita ya harus dakwah yang mengajak pada akidah, pada tauhid, dan mengajak kepada tegaknya Islam di muka bumi. Itu barangkali Pak jawabannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang di antara tanda-tanda kiamat atau min asyrati sa'ah itu banyak, Pak ya. Di antaranya nanti kemunculan Imam Mahdi, sebelumnya ada Dajjal, ya. Turunnya Isa alaihissalam, itu memang banyak. Nah, sebelum datangnya Imam Mahdi itu akan ada kemudian kepemimpinan khilafah sebelum Imam Mahdi. Karena itu hadisnya banyak, Pak, hadisnya banyak. Di antara nanti tanda datangnya Imam Mahdi itu nanti ada kemudian peperangan 3 orang putra khalifah itu. Yang kemudian nanti datanglah Imam Mahdi di sana itu. Jadi sebelum Imam Mahdi itu ada yang namanya Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Ini juga dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya. Kata Nabi, awala din umurikum atau dinukum nubuwah. Awal urusan kalian itu adalah kenabian. Ya. Summa sya'a falyakum, kemudian dia akan ada, berdiri, dan akan hilang dengan izin Allah. Summa takunu khilafah rasyidah minhajin nubuwah, kemudian datanglah nanti kehilafahan, itu khilafah rasyidin. Itu. Summa takunu, kemudian akan ada, kemudian juga hilang, begitu kan. Summa takunu, kata Nabi, mulkan adlon. Akan datang nanti para pemimpin yang diktator. Ini muncul nih para diktator. Summa takunu, semua kemudian akan ada, kemudian hilang. Summa takunu mulkan jabarian. Lalu yang keempat itu akan datang nanti adalah mulkan jabarian, pemimpin yang jabar. Jabar itu berarti yang dia keras, kejam begitu kan, memaksa, menekan, intimidatif dan sebagainya itu. Ini kata Nabi SAW. Summa takunu, kemudian akan ada lalu hilang. Nah, summa takunu khilafah rasyidah ala minhajil nubuwah. Yang kelima kata Nabi, akan datang lagi nanti khilafahan seperti para khulafah rasyidin. Jadi ini datang fase yang kelima. Baru di sini nanti datang Imam Mahdi di fase ini. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, kita sekarang ada di fase yang kemana? Fase yang keempat kita sekarang.
dimulakan Jabarian. Para pemimpinnya itu jabar, intimidatif, maksa, ngancem begitu. Bapak nggak bayar pajak Pak, sita Pak itu nanti Pak. Nah, tanah nggak punya SHM, itu kena nanti verklaring itu nanti. Langsung diambil sama negara. Undang-undangnya ada tuh Pak, verklaring itu. Jadi kalau tanah itu nggak punya SHM itu otomatis jadi milik negara itu kayak begitu. Nah ini mulakan Jabarian ini. Ini masa kayak begini. Bukan cuma di sini, di mana-mana mulakan Jabarian seperti itu. Ya. Nah, nanti fase yang kelima itu adalah khilafah Rasyidah ala minajin nubuwah. Baru kemudian disitulah datang Imam Mahdi itu. Jadi sebelum membayat Imam Mahdi itu, ini ada kewajiban untuk namanya membayat dan mendukung fase yang kelima ini. Nah, namanya bayat itu para bapak sekalian di dalam kitab fikih yang banyak jadi rujukan ulama, ya. Misalnya kitab Ahkamul Sultaniyah itu dari mazhab Syafi'i, ya, atau kitab Al-Mughni dari mazhab Hambali itu Pak, itu dijelaskan tentang yang namanya baiat. Ada dua macam baiat. Pertama, baiatul in'iqad, itu baiat mengangkat kepala negara, mengangkat khalifah. Nah, kalau ini hukumnya fardu kifayah, nggak semua mesti terlibat sana. Yang penting ada sebagian muslim dianggap sudah mewakili, sah. Nah, yang kedua adalah baiat taat, yaitu baiat menandakan taat kepada khalifah yang atau pemimpin yang diangkat. Nah, kalau ini fardu ain. Tapi nggak mesti kemudian kita datang menemui dia. Cukup dengan menunjukkan ketaatan kepada kepemimpinan dia, maka sudah dianggap memberikan baiat taat di sana. Jadi andai pun Allah panjangkan umur kita, misalnya, ya Allah alam bisawab, ya, datang Imam Mahdi di Mekah sana itu, kita nggak bisa ke sana, kita di sini menunjukkan ketaatan pada dia. Dengan cara apa? Yang menjadikan negeri tempat kita tinggal itu sebagai negeri Islam juga, yang melaksanakan aturan-aturan Islam yang nanti dipimpin oleh Imam Mahdi, seperti itu pimpinannya. Jadi kepemimpinan Islam itu memang kepemimpinan yang terpusat begitu. Seperti dulu Khulafaur Rasyidin yang Umar bin Khattab tuh memimpin wilayah bukan cuma Madinah, tapi Jaziratul Arab, Mesir, Persia, Syam itu dipimpin oleh Umar bin Khattab pada masa itu. Pada masa berikutnya lebih luas lagi seperti itu. Itu kira-kira jawabannya Pak ya. Jadi ya kita banyak berdoa pada Allah agar ya kalau Allah berkenan kita dipanjangkan umur, lihat kembali terbuktinya janji Nabi SAW itu, walaupun tidak, mudah-mudahan kita bagian dari umat yang memperjuangkan terwujudnya janji Nabi SAW. Itu barangkali Pak. Cukup Pak? Nah, baik ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minal qawli halin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.